Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman kathiran mazida amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Masjid Raya Taman Yasmin dalam rangka berkumpul di majelis zikir, di majelis ilmu untuk mempelajari serta memahami apa-apa yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal dan apa saja yang merusak hak Allah itu. Itu pembahasan berkaitan dengan tauhid. Bahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan inilah pembahasan yang menguatkan langkah kaki kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Maka kita melihat bagaimana betapa banyak orang-orang yang tadinya semangat mengaji dan dia berhenti belajar tauhid, maka dia pun rusak. Karena tauhid itu sendirilah jalan yang lurus. Oleh karena itu Allah katakan, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku, inilah jalan yang lurus. Nabi Isa juga berkata, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian juga. Beribadalah hanya kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Berarti kalau kita berhenti belajar tauhid, berarti kita memberhentikan jalan kita di atas jalan kebenaran tadi. Atau kita memutuskan jalan. Nah, insyaAllah di siang ini kita bahas bab ke-26 dari kitab Tauhid. Yaitu bab yang berkaitan dengan dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Dalam bab ini terdapat 4 hadis yang menjelaskan akan haramnya perdukunan. Bukan hanya pelaku perdukunan, orang yang datang bertemu dengan tukang dukun itu juga terancam. Di antaranya diancam keluar, diancam dengan tidak diberikan pahala sholat. Ada juga yang berupa ancaman bisa saja dia kufur.
ada juga berupa ancaman dia jauh dari ajaran Rasulullah SAW, ya, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dukun dan yang semisalnya. Al-Imamul Khattabi mengatakan rahimallahu taala, al-kahanah, al-kahanah adalah perbuatan, perbuatan perdukunan. Ya, al-kahana artinya perdukunan. Adapun al-kuhan si pelaku, para dukun. Al-kahanah itu kata dasar. Sedangkan al-kuhan itu si pelaku. Pelaku yang mempraktekkan perdukunan. Al-kahana atau al-kuhan ini adalah suatu kaum yang memiliki pikiran yang tajam, jiwa yang buruk atau jelek, dan tabiat yang bersifat memanas atau keapi-apian. Lihat, ini awal muncul atau makna daripada Al-Kuhan. Mereka adalah sekelompok orang yang mempunyai pikiran yang tajam dan jiwa yang jelek, tabiat yang keapi-apian gitu. Ya. Sehingga karakter para kuhan ini disukai, dicintai oleh setan. Disukai dan dicintai oleh apa? Setan. Karena ada kecocokan atau kesesuaian dalam perkara-perkara di atas, yaitu pikiran yang tajam, jiwa yang buruk, kemudian tabiat yang bersifat keapi-apian. Antara setan dengan mereka ini ada kemiripan tabiat itu. Kecocokan, kesesuaian. Sehingga syaitan suka membantu mereka. Suka membantu mereka. Dan juga setan-setan itu membantu mereka dengan semaksimal mungkin. Setan itu mengarahkan semua kemampuannya untuk membantu siapa? Para dukun. Ya, sampai mereka bertumpuk-tumpuk setan itu, sehingga mereka mencuri kabar dari langit demi kepentingan si dukun. Itu kerja maksimalnya itu. Jadi kerja maksimalnya tidak main HP kayak kita. Ya. Jadi setan itu bekerja semaksimal mungkin untuk membantu siapa? Dukun. Nah, dukun ini tugasnya nanti menyesatkan manusia. Di antara kerja maksimalnya, setan itu demi mencuri berita langit, mereka bertumpuk-tumpuk. Menyusun diri mereka. Sebagai satu bagian di atas bagian yang lain. Terus sampai langit dunia. Itu contoh cara setan membantu tuh para dukun. Ya. Sedangkan kita membantu tersebarnya dakwah masih berleha-leha. Ya enggak? Ya. Dan HP masih banyak dipakai untuk TikTok shop. Gitu. Coba dipakai untuk sebarkan kajian. Sebarkan kajian. Ya. Dibagi-bagikan.
Supaya apa? Supaya kita juga kerja maksimal untuk memanggil manusia ke jalan kebenaran. Karena di sisi yang lain, setan itu bekerja maksimal untuk mengajak orang ke jalan kesesatan. Al-kahanah ini, yaitu perdukunan, sebelum Rasulullah SAW diutus, yaitu pada zaman jahiliyah, telah tersebar luas, terkhusus di kalangan bangsa Arab. Ya. Karena kenabian terputus di tengah-tengah mereka, orang Arab. Kalau zaman Nabi, kalau di negeri Syam, itu masih ada kenabian, yaitu terakhir Nabi Isa. Sedangkan orang Arab ini, mereka kalau tidak mendapatkan pengajaran dari Syam atau pengajaran dari orang-orang yang masih menyimpan ajaran Nabi Ismail, mereka betul-betul tidak memiliki ilmu tentang agama. Sehingga praktek perdukunan itu sangat banyak sekali terjadi di tengah-tengah orang jahiliyah ini. Ilmu perdukunan, afan, sedikit faedah dari perkataan beliau ini, faedah di antara faedahnya, di mana kalau sudah terputus ilmu, maka akan digantikan ilmu itu dengan sebagian jenis sihir. Seperti perdukunan. Coba lihat di tempat-tempat yang minim pelajaran agamanya. Pasti banyak perdukunan di situ. Sihir, para tidak normal, banyak sekali di situ. Ya, mereka-mereka yang melakukan praktek seperti itu adalah mereka yang berada di lingkungan kebodohan. Berarti lawannya apa kalau mau melawan kahana ini? Ilmu, belajar. Terutama berkaitan dengan akidah. Ilmu perdukunan itu ada banyak macamnya atau beberapa jenis. Jenis pertama, para dukun itu menerima kabar dari jin. Jenis pertama, para dukun menerima kabar dari mana? Dari jin. Tadi sudah kita sebutkan, para jin itu mereka naik ke langit. Sebagian mereka berada di atas sebagian yang lainnya. Ya, saling menopang. Seperti orang panjat pinang. Kan itu kan di bawah sebagian, atas. Ini bukan setinggi pinang mereka capai, setinggi langit. Demi membantu si dukun tadi. Dan jin yang paling teratas, dia mendekati langit. Sehingga dia bisa mendengar perkataan atau ucapan di langit yang membicarakan tentang apa yang akan terjadi di bumi. Jadi jin yang paling atas itu, dia bisa mendengar rahasia langit. Yang mana di langit itu dibicarakan apa aja yang akan terjadi di bumi. Di tempat ini, hari ini, jam sekian itu dibicarakan dulu di langit. Baru diturunkan ke bumi. Nah, oleh jin yang paling teratas itu dia dengar. Lalu dia sampaikan yang di bawah kepada yang di bawahnya. Sampai pada jin yang paling bawah, dialah yang akan membisikkan kalimat tersebut kepada siapa? Dukun. Ya. Setelah itu si dukun dengan gaya komat kamitnya, ya, dia menambah-nambahi perkataan yang benar tadi sehingga terjadilah kebohongan 100 kali lipat daripada
kebenaran tadi. Satu kalimat diucapkan oleh dukun itu benar. Benar, satu kalimatnya. Tapi kebenaran yang satu ini akan dijadikan sebagai pembenaran untuk 100 kebohongan dia berikutnya. Coba antum perhatikan berita tentang dukun. Ke sana ya, di sana tempat paranormal yang paling bagus cara melihatnya. Dulu kami pernah ke sana, cuma sekali itu. Tapi orang yang gagal tidak pernah diceritakan. Ya kan? Tidak pernah diceritakan tentang kegagalannya itu. Sehingga satu kesuksesannya dijadikan sebagai alasan untuk melegalkan 100 kebohongannya. Itulah jin. Itulah apa? Dukun. Itu dulu. Mereka bisa mendengar berita dari langit. Namun di saat datang agama Islam. Tentu di saat Rasulullah SAW diutus. Al-Quran mulai diturunkan. Maka langit itu dijaga ketat oleh para malaikat atas izin Allah. Sehingga syaitan pun tidak bisa mencuri berita dari langit. Dan para syaitan itu dilempar dengan bintang-bintang yang berapi. Ya. Adapun sebelum Islam datang, sangat banyak para dukun yang tepat perkataannya. Jadi perkataannya itu tepat sesuai dengan kenyataan. Besok akan terjadi begini di sini nih. Karena apa? Karena si jin tadi mendengar perkataan yang benar dari langit. Gitu. Itu dulu terjadi. Namun setelah Islam datang, maka sangat jarang bahkan hampir lenyap kebenaran yang disampaikan oleh dukun itu. Kenapa? Karena langit sudah ada penjaganya. Kan yang pergi ke dukun orang-orang yang cerdas apa orang-orang yang bodoh? Bodoh apa dulu nih? Bodoh agama. Kalau bodoh ilmu dunia juga enggak kan? Kan yang pergi ke dukun kadang orang-orang kaya. Orang-orang yang dulunya juara 1 Olimpiade IPA. IPS, matematika. Ya kan? Bahkan ada yang juara 1 sastrawan bahasa Indonesia. Ya. Bukan kebodohan itu maksud kita. Tapi kebodohan dalam ilmu agama. Yang kedatang sana pasti orang-orang itu juga. Yang bodoh-bodoh itu. Orang kalau dia paham tentang ilmu agama, walaupun dia tidak punya titel, atau dia tidak lulus SD waktu sekolahnya, maka dia tetap akan mengatakan secara naluri, ini dukun bohong. Coba waktu antum datang ke sana. Sebagian orang datang ke dukun nih. Lagi duduk. Si dukunnya keluar dengan gaya aura dukunnya itu mistik-mistik gitu. Dia duduk. Tidak usah ngomong aja orang-orang yang datang. Diam aja. Nanti dukun tiba-tiba nanya. Hajat kalian apa? Berarti ente bohong. Kalau ente tahu sesuatu tidak perlu nanya hajat kami. Ya kan? Itu aja udah ketahuan apa? Bohong. Atau ketika datang kalau berani sedikit. Begitu dia duduk di kursinya. Antum tonjok aja sampai benjol. Ya kan? Kenapa ente tonjok saya? Berarti ente bohong. Kalau ente tahu bahwa ente bakal ditonjok oleh saya, ente tidak akan keluar kamar dari tadi. Berarti ente yang bohong. Kalau bisa ditonjok. Ya. Itulah dukun. Maka setelah Islam datang, perkataan dukun itu hampir tidak ada yang benar. Bahkan hampir lenyap kebenaran ucapan mereka itu. Namun apa mau dikata? Mereka kan pandai retorika dan pembohong. Pendusta.
Ini jenis yang pertama. Dulunya dukun-dukun zaman jahiliyah dibantu oleh siapa? Jin. Dan jin itu kerjanya bukan kaleng-kaleng, kerjanya maksimal. Gimana si dukun ini bisa jadi alat untuk menyesatkan manusia? Ya udah mereka curi langit, berita dari langit. Ya, maka oleh karena itu terjadilah perdukunan. Jenis yang kedua, jin mengabarkan temannya yaitu dukun dengan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dan manusia itu umumnya tidak mengetahui hal itu. Misalnya barang hilang atau yang diketahui oleh seorang yang dekat dengan hal kejadian itu. Namun tidak diketahui oleh orang yang jauh. Jadi yang ini tidak mencuri berita dari langit. Karena ini kan mencari sesuatu yang hilang. Tetap juga dibantu oleh siapa di sini? Jin. Tapi ingat, tidak semua barang yang hilang itu ditahu oleh jin di mana hilangnya. Ya, tidak semua barang yang hilang ditahu oleh jin di mana hilangnya. Ya enggak? Waktu burung hut-hut hilang waktu itu. Prajurit Nabi Sulaiman ada jinnya enggak? Ada kan? Tapi tidak ada yang tahu di mana hut-hut waktu itu. Ya kan? Itu menunjukkan hilangnya sesuatu pun tidak semua ditahu oleh siapa? Jin. Dan jin itu akan tahu kalau dia cari tahu juga. Dia cari tahu kayak kita cari tahu lah gitu. Di mana barang itu hilang. Dicari sama dia. Lalu diberitahukan ke dukun dan dukun akan beritahukan kepada siapa? Kepada si pemilik barang. Ini berkaitan dengan apa? Dukun. Apa? Dukun yang dibantu oleh jin. Karena manusia pada umumnya tidak mengetahui hal semisal barang yang hilang. Ya. Atau yang diketahui oleh orang dekat dengan hal kejadian itu, namun tidak diketahui oleh orang lain. Maka dibutuhkan siapa tadi? Jin. Tapi sekali lagi jin itu tidak semua yang tidak diketahui orang itu diketahui oleh dia. Contoh juga Nabi Sulaiman ketika wafat. Ada yang tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Kalau tidak tongkatnya habis dimakan rayap kemudian dia tersungkur jatuh. Maka jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Maka oleh karena itu sekiranya Nabi Sulaiman hidup zaman sekarang. Maka dokter lebih tahu daripada Nabi Sulaiman. Nabi apa? Daripada jin. Kenapa? Dokter bisa cek nadinya. Gak ada. Itu menunjukkan sekali lagi tidak semua diketahui oleh jin. Tapi kalau dia tahu dia akan kasih tahu ke dukun. Sehingga dukun itu tampil seperti pahlawan yang tahu semuanya. Yang ketiga, dukun hanya bersandar pada prasangkaan. Nah, ini jenis dukun yang ketiga nih. Praduga dan kira-kira. Dalam hal ini kadang Allah memberikan kekuatan pada sebagian orang sebagai ujian bagi manusia, disertai banyaknya kedustaan dari dukun tersebut. Ya, dukun tuh didatangi orang. Kalau ini dia apa namanya menduga-duga saja, tidak juga dikabarkan oleh jin. Nanti kan proses tanyanya hilang barang di mana Pak? Di rumah misalnya gitu. Di rumah ada siapa aja? Ada pembantu. Ini bukan orang jauh nih yang mencuri nih. Orang dalam. Siapa namanya? Ditanya oleh bapak-bapak itu. Kayaknya orang dekat nih Pak. Dekat mana? Kayaknya istri di samping tuh. Akhirnya bertengkar orang. Istrinya tidak tahu apa-apa.
Itu praduga. Terkadang benar, tapi dustanya lebih banyak. Yang keempat, si dukun itu bersandar kepada mujarrabat, pengalaman, ya, dan adat kebiasaan. Sehingga untuk menghukumi suatu kejadian, dia bersandar dengan hal atau kejadian sebelumnya. Jadi terakhir ini, yakni yang keempat, mirip dengan sihir. Terkadang sebagian mereka para dukun tersebut menggunakan azzar, azzajar, yaitu menerbangkan burung, atau at-tarq, membuat garis-garis di tanah. Dan ilmu nujum, astrologi. Semua jenis perdukunan ini adalah tercela dalam ajaran Islam. Yang keempat ini, dia menggunakan apa? Mujarrabat. Mujarrabat itu apa itu? Pengalaman dan percobaan. Ya. Apa contohnya kalau adat di Bogor ini? Contohnya apa? Di Bogor kebiasaannya. Anda tidak tahu di Bima contohnya apa ya. Padahal tukang sirah ada di Bima. Kunci kelindas gitu. Nah, itu namanya khurafat itu. Ini yang ditanyakan ke dukun. Dukunnya udah tahu nih. Kalau hilang barang ini, pengalaman kita, Fulan nih yang melakukan gitu. Tuh, secara pengalamannya. Orang ini nih yang biasa ngambil nih. Misalnya ada barang, hilang dari suami barang itu. Dan setiap wanita suka barang itu. Apa namanya? Fulus misalnya. Ya kan semua ibu-ibu suka fulus misalnya gitu kan. Hilanglah fulus bapak ini di dompetnya. Ya. Karena yang dulu-dulu datang tanya ke dukun. Kun gitu ya. Nih, anak hilang uang di dompet nih. Taruh di mana? Saya taruh di bawah bantal. Ini yang tidak jauh orang ngambil nih. Biasanya sih istrimu yang ngambil ini. Ya, orang dekat. Mungkin pekan lalu, 2 pekan yang lalu, atau berapa waktu yang lalu, tepat semua itu. Karena memang kebiasaan yang bisa ngambil itu adalah orang di dalam. Ditanya dulu si suami, ente suka kasih uang istri enggak? Enggak. Berarti ente pelit. Iya. Nah ini jangan-jangan istri ente yang ngambil nih. Nah, karena pengalaman bagi setiap suami yang pelit, yang ngambil uangnya ya istrinya. Itu pengalaman mujarrabat namanya. Ya. Dan itu juga tercela. Ya, semuanya tercela. Nah, semua jenis dukun dari keempat-empatnya ini sama-sama tercela. 2 jenis minta bantuan kepada jin. Pertama, minta bantuan kepada jin untuk mengetahui kejadian yang akan datang. Karena kan berita dari langit diberitakan dulu baru terjadi. Yang kedua, minta bantuan kepada jin juga, tapi untuk mencari sesuatu yang telah hilang. Ya kan? Yang ketiga, menggunakan praduga, dugaan-dugaan saja. Yang keempat, dengan mengambil pengalaman atau mujarrabat. 4 hal, 4 jenis perdukunan. Dan penjelasan ini diambil dari kitab Fathul Bari, syarah kitab Tauhid. Ya, syarah Sahihul Bukhari. Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari. Dalil pertama, Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, dan dia membenarkan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Riwayat Muslim. Perhatikan ya, kalimatnya tidak diterima sholatnya berapa malam? 40 malam. Zahir yang tampak dari hadis ini, bahwa ancaman itu mengenai orang yang mendatangi tukang ramal dan bertanya mengenai sesuatu hal-hal gaib kepadanya. Baik setelah itu dia membenarkannya, maupun setelah itu dia meragukan perkataannya. Jadi jangan kata membenarkan, meragukan saja benar atau salahnya, lam tuqbal lahu salatun. Tidak diterima darinya salat selama 40 malam. Perhatikan kalimat lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Sebagian ulama mengatakan la tuqbal artinya tidak sah. Sebagian mengatakan sholatnya sah tapi tidak diberikan pahala. Sholatnya sah tapi tidak diberikan pahala. Kalau ada orang mengatakan begini, nah kalau begitu ngapain sholat 40 hari? Udahlah lebih baik tidak sholat aja misalnya begitu. Ditambah bahlul. Kenapa? Karena dia meninggalkan suatu pekerjaan, suatu amal yang di situ berpotensi mendatangkan keuntungan banyak. Namun karena suatu kesalahan yang dia lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dia tidak boleh mendapat upah atau pahala di waktu tertentu gara-gara kesalahan tadi. Kita contohkan sebuah perusahaan. Pak Sroni punya perusahaan. Dia menggaji setiap pegawainya setiap bulan 30 juta per satu pegawai. Tetapi sebelum masuk pekerjaan itu ada aturan yang harus dibaca. Di antara aturannya itu, jika kalian melakukan suatu hal begini dan begitu, kalian akan dipotong gaji selama 1 bulan tidak digaji. Selama berapa bulan? 1 bulan. Atau selama 2 bulan tidak digaji. Kalau melakukan pelanggaran ini nih, poin yang ini. Misalnya pelanggarannya adalah ketahuan ada nomor selingkuhan di HP, maka tidak digaji selama 2 bulan. Ternyata Pak Firman ketahuan. Misalnya, ente punya nomor selingkuhan, ngakulah dia. Iya, berarti selama 2 bulan ke depan kamu tidak digaji. Nah, si Pak Firman tadi kira-kira apa dia akan berani mengatakan kalau begitu saya resign, keluar. Padahal kalau dia sudah lewatin 2 bulan itu dia kerja lagi, dapat gaji nggak bulan ketiga? Dapat. Tapi kalau dia resign, nggak selama-lamanya dia dapat, tidak dapat. Seperti itulah orang yang tadi. Kalau dia tinggalkan sholat dengan alasan daripada sholat tidak diterima, tidak diberi pahala, lebih baik tidak sholat. Orang seperti ini seperti pegawai tadi, si bodoh tadi. Ya kan? Udah diberikan
rambu-rambu ini jangan dilakukan ya. Nanti gajimu dipotong sekian bulan atau sekian hari atau sebulan itu dipotong 50%. Apa dia akan katakan saya tinggalkan saja kerjaan ini. Padahal setelah dia keluar dari pekerjaan itu dia tidak mungkin belum tentu dapat pekerjaan yang lebih bagus gajinya. Ya enggak? Maka dia lakukan aja pekerjaan itu terus menerus walaupun tidak digaji karena setelah lewat hari hukumannya dia tetap akan digaji. Ya. Misalnya si Pak Firman tadi mengatakan, udah 40 hari ke depan saya tidak mau kerja. Saya resign aja. Tapi dia masuk lagi. Saya masuk lagi nih. Berarti 40 hari ente tetap tidak akan dikasih gaji. Ya. Bahkan ditambah lagi. Apa namanya sanksinya. Itu dia meninggalkan sholat berapa hari? 40 hari. Disuruh bertaubat nasuha. Minta maaf kepada bos. Minta maaf kepada direksi. Dan seterusnya. Karena kesalahannya tadi. Kalau mau diterima kembali. Iya kalau diterima. Nah inilah makna daripada la tuqbal lahu sholatun. Arti sholatnya tetap sah. Tapi tidak dikasih apa? Gaji. Tidak dikasih pahala. Jika ini adalah keadaan orang yang bertanya. Maka bagaimana dengan orang yang ditanya? Yang bertanya saja. Berapa lama sholatnya diancam? 40 malam tidak diterima. Gimana dengan si dukunnya? Dukun ada yang sholat gak? Ada. Ada dukun tuh sholat. Ya. Bahkan jadi imam lagi sebagiannya. Ada imam yang dukun. Ya. Maka daerah saya itu, alhamdulillah ya daerah kami itu, walaupun kami masih muda, didengar di masjid itu. Satu masjid tempat kami sholat. Ada satu orang ustadz yang seangkatan anak. Ada satu dukun. Itu dukun lebih ustadz daripada ustadz. Dukun tuh. Setiap malam Jumat, sholat berjamaah tuh di rumah dia, matiin semua lampu. Padahal masjid dari rumah dia itu dekat. Tapi kalau hari-hari lain dia sholat di masjid, kecuali hari Jumat. Praktek perdukunannya itu. Kalau dia mau jadi imam dan ada ustadz-ustadz muda itu di belakang. Dan ada tokoh-tokoh setempat mempersilahkan orang tersebut. Nanti ustadznya langsung maju. Kudeta. Maju. Anak aja jadi imam. Dia tidak boleh jadi imam. Ya. Kenapa? Dukun jadi imam. Tidak boleh dia jadi imam. Tapi di sini tidak berani kami praktekkan. Kenapa? Karena tidak runcing tombak kami di sini. Di sini tidak berani. Kenapa? Karena tempat orang. Di sana masih berani kita kudeta imamnya. Kalau ketahuan ini dukun, maka kita masuk. Masuk gantiin langsung. Dah saya aja jadi imam. Bapak di belakang aja. Nggak peduli nanti dikatakan kurang ajar atau tidak. Nggak peduli. Karena dalam pikiran kami, perkataan orang itu cuman sepanjang ukuran rambutnya. Sebentar. Daripada membatalkan sholat orang banyak, lebih baik kita dibicarakan. Dibicarakan. Jadi itu udah sering dilakukan oleh sebagian teman-teman. Dan itu bukan sebuah kesombongan, bukan. Gak tahu ya apa di sini bisa dilakukan itu atau tidak. Nah itu menunjukkan bahwa dukun-dukun itu juga ada yang sholat. Anda lihat kok orang dukun sholat. Orang dukun sholat. Bahkan pergi haji lagi si dukunnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan para ulama lainnya mengatakan. Makna dari sabda beliau itu. Bahwa sholatnya tidak mendapat pahala. Walaupun mencukupi dan gugur kewajiban sholatnya. Nah seperti yang kita katakan tadi. Berarti ini pendapat yang dirojihkan dalam kitab ini. Karena ada perbedaan la tuqbal dengan la tasihhu. Kalau la tasih itu artinya tidak sah. La tuqbal walaupun diterjemahkan tidak diterima. Ada ihtimal.
makna. Ihtimal itu artinya ada kemungkinan makna yang banyak di dalamnya. La tuqbal apakah artinya tidak sah? La tuqbal apa artinya tidak diterima sama sekali? Atau apakah artinya tidak diberikan pahala? Nah, itu namanya apa? Ihtimal namanya. Ihtimal itu kemungkinan. Multi tafsir namanya. Apa namanya? Multi tafsir. Tapi kalau la tasihha atau la tasih itu tidak multi tafsir, itu sharih, tidak sah. Tapi di sini tidak dikatakan la tasih, tapi dikatakan la tuqbal. Itu perbedaannya. Maka penulis merojikan pendapat bahwa sholatnya sah, tapi dia tidak diberikan pahala. Faedah. Haramnya menjadi tukang ramal atau orang pintar. Maksud orang pintar di sini ya dukun gitu. Ya, ini kan udah jadi istilah. Ini rusaknya istilah di Indonesia nih. Dukun dikatakan orang pintar Bang ya. Mungkin. Dia dikatakan orang pintar itu karena pintar membodohi orang. Kan begitu. Pintar membodohi apa? Orang. Atau pintar berbohong. Pintar beretorika. Dan seterusnya. Yang kedua. Diharamkan mendatangi dan membenarkan tukang ramal. Atau orang yang dianggap pintar tadi. Mendatangi dukun dan tukang sihir. Kecuali datang untuk sebuah maslahat. Seperti untuk membongkar kedustaannya. Atau untuk mengajak dia kembali kepada kebenaran. Bukan datang untuk membenarkannya. Kemudian yang ketiga, terkadang seorang terhalang dari mendapatkan pahala ketaatan. Dan hal ini disebabkan oleh kemaksiatan yang dia kerjakan. Dan ini termasuk hukuman di dunia. Hukuman itu kan banyak. Ada hukuman berupa didatangkan hujan batu, didatangkan badai, didatangkan tsunami, didatangkan kemiskinan, didatangkan corona, didatangkan AIDS, didatangkan tidak berpahala amalnya. Itu termasuk apa? Hukuman. Untuk sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu bermacam-macam. Misalnya zina, minum khamar, bermain musik, itu bisa mendatangkan gempa bumi. Ya kan? Main musik, minum khamar, zina, itu bisa menghadirkan apa? Gempa bumi. Marah bumi. Akhirnya terjadi marah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia memerintahkan bumi untuk goncang. Ya, terkadang hukuman itu berupa sesuatu yang bersifat maknawi. Seperti diberikan kesesatan. Disesatkan, tidak diberikan hidayah. Terkadang hukumannya itu tidak diberikan pahala karena melakukan sebuah dosa tertentu. Di antaranya dosa mendatangi dukun. Itu dia. Yang keempat, haramnya ilmu perdukunan. Bahkan ia termasuk dosa besar yang paling besar. Kecuali dukun beranak. Dulu kan istilah bidan kampung itu kan dukun beranak. Sebenarnya dia bukan dukun sebenarnya. Dia bidan kampung yang tidak berijazah. Karena ibu-ibu dulu melahirkan sama siapa? Apa sama dokter bedah? Enggak, sama ibu-ibu yang di kampung itu. Kemudian ilmu itu sudah mulai dimatikan. Ya kan? Sudah mulai dimatikan dan dianggap pelanggaran kalau dia melahirkan bersama apa tadi yang dikatakan dukun beranak ya. Itu tidak masuk dalam istilah ini. Itu hanyalah istilah di kampung. Jadi ibu-ibu tua-tua yang apa namanya
yang membimbing kelahiran itu berpengalaman. Bahkan dia bisa mutar-mutarin kepala anak kecil itu di dalam perutnya. Dari atas ke bawah sehingga keluar anak itu. Nah, kalau itu. Tapi kalau dukun yang sok-sok tahu tentang hal-hal gaib ini, mereka itulah yang diharamkan untuk, ilmu itulah yang diharamkan untuk dipelajari. Hadis kedua. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara, wa fi lafdhin faqad bari'a bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud walil arba'a wal hakim. Wa qala sahihun ala syartihima. An Abi Hurairah, man ata arrafan aw kahinan saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an Ibn Mas'ud misluhu mauqufan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mendatangi seorang dukun dan membenarkan perkataannya, maka sungguh dia telah kafir, yaitu ingkar. Dalam sebuah lafaz disebutkan dia telah terlepas diri dari wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Menurut riwayat imam yang empat. Maksud imam yang empat adalah An-Nasa'i. Kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi. Kemudian Ibnu Majah. Ini namanya imam yang empat. Ya, kalau ada istilah menurut imam yang empat, berarti dia Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ditambah dengan Al-Hakim, Imamul Hakim. Dan Imam Hakim berkata sahih, sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi tukang ramal atau orang yang dianggap pintar atau dukun, lalu dia membenarkan apa yang dia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang bagus, jayyid itu bagus, dari Ibnu Mas'ud secara mauquf, mauquf itu perkataan Ibnu Mas'ud, bukan hadis. Mauquf itu perkataan apa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga mengatakan seperti hadis di atas. Berarti perkataan Ibnu Mas'ud ini sesuai dengan hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan dia diancam kafir. Diancam apa? Kafir. Itu kalau membenarkan. Syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dia berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alasannya, mengapa ia membenarkan perkataan peramal atau dukun itu dihukumi demikian? Adalah karena di antara yang diturunkan kepada Muhammad SAW ialah firman Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah
Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkataan yang gaib kecuali hanya Allah. Dan mereka mengetahui kapan, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, terkadang perkataan dukun itu terhadap seseorang terjadi. Ayo, kenapa itu? Kok bisa? Jawab. Kalau antum udah jawab-jawab, saya tidur nih. Kan misal ada siapalah kemarin-kemarin yang bisa menerawang nasib seorang. Oh, kamu nanti akan begini di masa depan. Terjadi misalnya. Kenapa? Nah, karena kalimat manusia itu, kalau sudah merasuk ke pikiran, itu akan merubah karakter orang tersebut sesuai dengan yang dikatakan orang kepadanya. Sehingga dia pun menjadi seperti yang dikatakan orang tadi. Belum lagi didukung oleh hadis, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung pada pemikiran atau apa yang disangkakan hambaku. Allah arahkan ke sana. Makanya kita ini dianjurkan berhusnudzon kepada Allah. Lihat bagaimana orang-orang itu menemukan apa yang diramalkan. Tapi kalau kita dustakan aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin ente bisa mendahului apa? Takdir Allah. Karena orang itu bisa menyihir orang lain dengan apa? Kata-kata. Kata-kata kita ini akan merubah karakter orang. Akan merubah apa? Karakter orang lain. Misalnya kita katakan kepada seorang kalimat yang baik misalnya. Nasib ente di masa yang akan datang akan lebih baik dan lebih tenang jika antum selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita tambah lagi dengan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan juga sunnah Rasulullah SAW. Maka orang ini kalau dia yakin dengan perkataan Allah dan Rasulnya tadi, maka dia akan berpikiran positif kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah kabulkan apa yang dia inginkan. Ya. Kalaupun meleset dari apa yang diharapkan, oh pilihan Allah yang terbaik. Karena apa? Karena dia sudah menjadikan keyakinan itu sebagai apa? Karakter dia dalam kita. Nah, demikian juga orang yang mendengar perkataan dukun itu. Kalau kamu nikah dengan anak tetanggamu, nanti kamu akan banyak masalah di keluargamu. Kenapa? Karena kamu lahir tanggal 27 malam Jumat Kliwon kan? Ya begitu. Dan dia lahir pada tanggal 27 malam Jumat Kliwon juga. Apalah yang bisa dia olah kata sehingga orang ini sebelum menikah dengan anak tetangganya dia sudah punya pola pikir itu. Kan banyak masalah nih. Mau dia tinggalkan anak tetangganya cantik, ya kan? Dan dia sudah terlanjur jatuh cinta. Jatuh cinta bukan sekedar cinta, tetapi bucin. Budak cinta. Begitu berumah tangga, ada masalah sedikit, langsung dia katakan, betul kata dukun kemarin. Udah karakter itu akan terjadi terus. Karena dia sudah tersihir dengan kata-kata itu. Hati-hati. Maka kita tidak boleh membenarkan. Yang rugi itu kita. Kalau mau membenarkan, benarkan kata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Itu harus kita ingat. Kalau ada dukun mengatakan, kamu ini begini. Hei, qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali
Allah. Malaikat bisa dilihat gak? Bisa dilihat gak malaikat? Gak bisa dilihat malaikat. Tapi apa malaikat mengetahui semua yang gaib? Malaikat itu tidak tahu semua yang gaib. Kecuali yang diizinkan Allah kepada mereka. Jin gaib gak? Gaib, tapi gaib nisbi. Gaib yang relatif. Sesuai dengan alam dia, bahwa dia tidak bisa dilihat. Tapi apa jin bisa lihat? Azab kubur. Bisa lihat nikmat kubur? Gak bisa. Gak bisa. Oleh karena itu, jemaah sekalian, jazakumullah, bantah orang-orang itu dengan keyakinan ini. Agar kita tidak terjebak dalam ucapan-ucapan retorika yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang negatif. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Maka orang yang membenarkan dukun dalam masalah ilmu tentang perkara yang gaib, padahal dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah, maka dia, itu orang yang membenarkan dukun tersebut, kafir dengan kekufuran akbar, kufur besar, yang mengeluarkan dari Islam. Adapun kalau dia yang membenarkan dukun tersebut tidak tahu dan tidak meyakini bahwa Al-Quran ada kedustaan di dalamnya, dia tidak tahu tentang firman Allah di atas surat An-Naml ayat 65, maka kekufurannya kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Maka jangan terlalu banyak nonton praktek-praktek perdukunan di media sosial, jangan. Itu akan pengaruhi pikiran. Ingat tuh, pengaruhi apa? Pikiran. Ya. Lagi viralnya siapa dulu tuh? Si dukun merah. Pesulap merah. Semua terpengaruh dengan kata-kata dia. Sehingga mau bantah dukun, orang tidak perlu lagi dengar ceramah ustadz. Dengar ceramah si dukun merah. Siapa namanya? Pesulap. Itu dukun juga, peramal juga. Ya, pensulap, penyihir dengan alat dan cara tertentu. Kemudian kita semua tersihir. Hati-hati dengan media sosial, bisa menyihir kita. Dan itu yang dikhawatirkan oleh kita. Faedah al-kahanah, ilmu perdukunan, adalah syirik. Karena di dalamnya terdapat pengakuan menjadi sekutu bagi Allah dalam ilmu gaib. Bahkan bukan hanya syirik ini. Dukunnya dikatakan togut. Dukunnya dikatakan apa? Togut. Bukan hanya togut. Tapi dedengkotnya togut. Tahu dedengkotnya togut? Bosnya togut. Kan si togut ini banyak. Bosnya ada berapa? Ada 5 kalau salah. Pertama, iblis. Kedua, orang yang disembah dan dia ridho orang menyembahnya. Ketiga, dia mengajak orang lain menyembah dirinya. Keempat, ngaku mengetahui ilmu gaib. Ini di sini dukun nih. Kelima, menggunakan hukum bukan hukum Allah. Ya, berhukum dengan selain hukum. Dukun di mana? Yang keempat. Ya. Dan ini kabinetnya iblis. Ya. Siapa kepalanya? Ya, iblis. Kabinetnya? Mengajak orang lain menyembah dirinya. Atau dia disembah, dia ridho. Ngaku ilmu gaib. Kemudian berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini termasuk nih si dukun. Yang kedua, hadis ini berisi dalil kufurnya dukun dan tukang sihir. Karena mereka mengakui dan mengklaim mengetahui hal yang gaib. Kalau ada orang mengatakan saya tahu yang gaib, maka
dia telah menjadi sekutu bagi Allah. Kalau orang musyrik menjadikan patung sebagai sekutu bagi Allah dalam doa. Ini dirinya sendiri dia sejajarkan dengan siapa? Allah. Mana yang lebih buruk? Si Abu Jahal yang meminta kepada Allah melalui patung, atau orang ini menempatkan dirinya sejajar dengan Allah? Yang ini lebih buruk. Jadi Abu Jahal dulu tidak menempatkan patung itu sebagai Tuhan. Ingat ya. Tidak menjadikan patung sebagai Tuhan yang menciptakan, beri, yang tahu gaib dan seterusnya. Tidak. Tapi hanya menjadi perantara hubungan dia dengan Allah dalam berdoa. Ini si dukun, dia mau berdiri bersanding sejajar dengan siapa? Allah dalam perkara ilmu gaib. Maka dia syiriknya di situ. Yang ketiga, wajib mendustakan para dukun dan ahli nujum. Didustakan mereka itu. Tapi Pak Ustadz, benar terjadi, Anda berarti tersihir. Apa tidak ingat bahwa tidaklah sesuatu terjadi kecuali atas izin Allah. Dan Allah membuat tukang sihir itu punya pengaruh sebagai ujian buat dia dan buat kita. Ya. Yang keempat, haramnya mendatangi, bertanya, dan membenarkan dukun. Para normal dan orang yang dianggap pintar. Haram hukumnya. Di sini kita haram datang bertanya ke sana. Karena ada sebagian orang, ini sayangnya dulu ngaji, udah ngaji, dulu ngaji. Rajin suami istri ngaji. Entah apa yang terjadi, dua-duanya futur. Oh, corona, dua-duanya futur. Kan corona ada yang ngaji. Ya kan? Corona itu ada yang ngaji. Termasuk suami istri ini. Suami alhamdulillah masih istiqomah. Dia tidak mau ke dukun. Tapi si istri ini udah mulai main dukun. Awalnya si suami ini udah gak punya pekerjaan. Gak bisa kasih nafkah istri anaknya. Lalu dia ditawarkan untuk bawa mobil truk besar yang kayak mobil box yang besar itu, yang ada kulkas di dalamnya. Apa yang pendingin-dingin di dalam untuk mengantarkan barang ke NTB, ke Palembang, seterusnya. Perusahaan apa lah itu? Kan dia berhari-hari perginya ngantar barang itu. Dalam pikiran si ibu ini, suaminya sudah punya palang pintu baru. Atau dalam pikiran dia suaminya selingkuh. Suaminya jenggot udah ngaji suaminya, dia masih mau kontakkan dengan anak. Apa yang dilakukan istrinya? Dia pun dapat bisikan dari tetangganya, kalau mau suamimu cepat pulang, kau datangi orang pintar itu. Ya, lalu kau ambil airnya, siram-siram di depan rumah supaya suamimu pulang. Suaminya tidak pulang-pulang karena dia cari nafkah. Seharusnya maunya dia, suaminya itu seminggu di rumah, 3 hari di luar kerja. Tapi suami tidak mungkin 3 hari kerja di luar. Karena dia ngantar barang ke NTB, kadang ke Sumba, kadang ke Sumatera, ke Jambi, pokoknya ke barat, ke Aceh bahkan dia bawa barang. Itu berbulan-bulan kan. Sampailah saya disuruh untuk meruqyah istrinya. Gara-gara dia sering ke dukun, si istrinya kena kesurupan. Kesurupan, tidak mau makan, tidak mau tidur, gelisah, dan seterusnya. Saya disuruh ruqyah, datanglah saya ke rumahnya. Bagaimana saya cara ruqyahnya? Saya tidak bacakan Al-Quran. Saya ceramahi dia. Di antara isi ceramah saya itu adalah, Bu, coba lihat wajah suami ibu, gantengan mana dengan saya? Gantengan saya. Artinya begini, suami ibu itu kalau dibandingkan dengan orang lain, tidak mungkin dia selingkuh. Itu poin pertama. Ya kan? Tidak ada yang suka gitu loh.
Kalau saya yang melakukan itu, wajar istri saya bercuriga keluar. Artinya anak dikit ganteng dari dia, maksud begitu. Itu saya betul-betul ceramahkan seperti itu, saking keselnya itu. Kedua, pada saat ibu siram-siram depan rumah, ibu bukan mendatangkan suami, tapi mendatangkan jin yang akan merasuki tubuh ibu sendiri. Dan ibu akan gelisah, betul gelisah. Dibawa ke dokter, asam lambung bagus, kolesterol bagus, asam urat bagus, tapi tidak mau makan, kayak orang lagi lemah, mual terus. Ya, setelah saya ceramahin saya pulang kan, suami nelpon, istri saya udah duduk sekarang Pak Ustadz katanya begitu. Iya, karena suaminya itu tidak mungkin dia selingkuh. Kenapa? Karena dalam perusahaan ini, ya, itu mobil di sini udah ada CCTV nih. Dikelilingi oleh CCTV nih mobil. Di perusahaan itu sudah ada yang mengontrolnya. Dia tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kalau dia berhenti di depan cabe-cabean, ini mobil penuh cabe. Saya ngomong begitu betul. Karena apa? Karena dia sudah sampai ke dukun masalahnya. Maka oleh karena itu hilang suami, tidak perlu dicari suami itu kalau hilang. Kenapa? Karena dia akan pulang sendiri. Pulang sendiri. Kalau hilang istri baru dicari. Ya, cuma jangan cari di tempat dukun. Cari di rumah tetangga. Ya, lagi ngapain? Lagi ngerumpiin kucing tetangga sebelah. Atau cari tempat arisan. Ya. Ini suami tidak perlu Anda cari-cari kecuali kalau dia ada sesuatu. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu cari. Cukup tanya kabarnya di mana. Tidak perlu Anda takut dia keluar, tidak perlu. Kalau dia keluar untuk cari nafkah, tidak usah dicari-cari di dukun. Karena udah ditemukan sebagian umahat yang dalam tanda kutip futur, main dukun. Ketika suaminya tidak ada, main dukun. Suami tidak ada, main dukun. Tidak boleh. Tidak tahu ya bapak-bapak. Ya. Karena begini, wanita yang tidak paham agama, beda dengan yang paham agama. Wanita yang tidak paham agama, berpikirnya itu sejauh ujung rambutnya. Paham? Sejauh ujung rambutnya. Pendek pikirannya. Ketika dia pikiran segitu, maka akan pendek apa yang dia lihat di depan, itu yang dianggap dia baik, yang dianggap baik. Beda dengan orang yang paham agama. Maka kita belajar ini agar kita tidak terjebak pada apa? Kebodohan tadi. Ini terjadi. Udah ngaji bertahun-tahun. Bukan hanya kepada saya dia ngaji. Dia sudah ngaji di Imam Ahmad. Duluan dia ngaji daripada saya ke Bogor. Suami istri itu. Tapi apa mau dikata? Begitulah tipu daya bisikan-bisikan tetangga itu. Kata tetangga cari aja dukun sebelah. Hati-hati kita. Ini haram hukum datangi mereka. Yang ketujuh. Tujuh ya. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi mereka. Walau mendatangi termasuk orang yang berilmu atau terpelajar. Tadi sudah kita katakan. Terkadang yang datang itu adalah orang-orang yang cendekiawan. Tapi bodoh terhadap agama. Apalagi sebentar lagi pemilu, ya kan? Ini laris nih dukun nih. Dukun. Jadi nanti yang laris pada saat pemilu, ahlu dukun berjamaah. Ya. Panen dia. Yang kedelapan, hadis ini diantara dalil ahlu sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, bima unzila ala Muhammadin. Ini faedah dari hadis tadi. Tapi masih ada waktu, satu hadis lagi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Disebutkan dari Imran bin Husain secara marfu. Secara marfu di sini artinya hadis ini diucapkan oleh Imran bin Husain. Tapi tidak dikatakan dari Rasulullah SAW, tidak. Ya.
Diucapkan oleh beliau, tapi ini hadisnya marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man tatayyara, au tutuyyira lahu, au takahhana, au tukuhina lahu, au sahara, au sahira lahu, au suhira lahu. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan tatayyur, mengadu nasib dengan apa? Burung. Atau meminta orang lain untuk melakukan tatayyur untuk dirinya. Dan juga menjadi dukun atau meminta bantuan dukun. Penyihir atau minta bantuan penyihir untuk dirinya. Dan barang siapa yang mendatangi dukun, lalu dia membenarkan perkataannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat ini, yaitu barang siapa mendatangi dukun. Baik, hadis-hadis ini sebenarnya maknanya sama. Intinya tidak boleh mendatangi apa? Dukun. Nabi SAW mengatakan, laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Kalau dia betul-betul kufur, ya tidak termasuk golongan umat Muhammad SAW. Ya, seperti tukang sihir atau praktek perdukunan, itu bukan umat Muhammad SAW alaihi wasallam. Walaupun dia sholat. Walaupun apa? Sholat. Ada nggak tukang sihir sholat? Adalah. Tukang sihir itu ada yang sholat untuk mengelabui orang. Untuk mengelabui orang dia sholat juga. Tapi sholat gaya-gaya dia aja. Ya. Dia, ada yang sholat. Bahkan ada yang mengaku sholat waktu anak awal belajar agama dulu. Anda ingat salah seorang yang dia sebenarnya keluarganya itu dukun. Bapaknya dukun. Si anak juga ambil ilmu dari bapaknya. Yang suka tiup-tiup air yang gitu ke muka orang tuh. Nah, si anaknya ini sholat. Anak waktu itu awal-awal belajar agama di tahun 2001 waktu SMA kelas 3 itu. Anak belajar kayak anak-anak muda kayak gitu. Ketemulah dia. Kata dia gitu. Kalau sholat harus hadirkan di hati kita itu ada dua orang berdiri di depan kita. Siapa? Pak Haji sama Pak Umi sama Ibu. Haji dan Umi. Umi itu untuk hajah kalau daerah kami. Dua orang itu pakaian putih baru ente sholat. Ya anak dukun begitulah cara sholatnya. Dia sholat ruku sujud, tapi harus ada di pikirannya bahwa di depan dia ini ada dua orang yang disembah. Bapak-bapak yang sudah haji dan ibu-ibu yang sudah haji. Siapa orang itu entahlah. Maka saya tidak tertarik belajar sama dia karena tidak sesuai dengan apa naluri. Itu menunjukkan mereka sholat juga sebagiannya, tapi begitu gayanya. Gaya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna. Karena ini adalah perbuatan jahiliyah. Perbuatan ini adalah perbuatan apa? Jahiliyah. Dia di halaman 277. Imam Baghawi dan Ibnu Taimiyah telah menjelaskan makna al-arraf, kahin, munajim, dan rommal. Dan kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah semua orang yang menyatakan mengetahui perkara yang gaib, maka mereka itu termasuk ke dalam kategori dukun atau memiliki kesamaan makna dengan dukun sehingga dia dikelompokkan sebagai dukun. Kahin, dukun adalah orang yang memberitahukan sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang mengambil berita dari setan-setan, yang mencuri berita dari langit. Dan hal ini sebagaimana yang telah kita bicarakan dalam bab sebelumnya. Ya, kahin atau kuhan. Kahin adalah kata tunggal, kuhan kata jamaknya.
Kahana adalah kata dasarnya. Faedah dari hadis. Yang pertama, tatoyur itu hukumnya haram. Sebagaimana sihir juga haram. Seperti itu pula hukum perdukunan. Yang kedua, haram mengaku mengetahui perkara gaib. Karena hal itu bisa menghilangkan tauhid. Yang ketiga, haram meminta orang lain untuk melakukan perdukunan, sihir, tatoyur, dan seterusnya. Yang keempat, termasuk kekufuran adalah membenarkan perkataan para tukang dukun. Yang kelima, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan dari Allah. Dan diketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini sudah disebutkan sebelumnya. Bukan makhluk. Yang keenam, wajib mendustakan para dukun dan yang semisalnya. Serta wajib menjauhkan diri dari mereka dan dari ilmu mereka. Ya, kita jauhkan diri dari mereka dan ilmu mereka. Yang ketujuh, wajib berpegang teguh pada apa yang diturunkan pada Nabi SAW dan membuang jauh-jauh apa yang menyelisihinya. Buang jauh-jauh apa yang menyelisihinya. Wajib berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini disebutkan al-arraf, kemudian kahin. Ya. Al-Baghawi mengatakan, al-arraf, tukang ramal, ialah orang yang mengaku mengetahui berbagai kejadian yang dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk mengetahui kejadiannya. Seperti untuk menunjukkan barang curian atau semacamnya. Kalau ini berarti orangnya mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Di mana terjadinya, kehilangannya di mana, ini arraf. Ada yang mengatakan arraf adalah kahin, dukun. Sedangkan kahin adalah orang yang mengaku mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Seperti orang-orang yang menerawang nasib orang lain. Itu namanya kahin. Adapun arraf itu penunjuk satu tempat untuk mencari sesuatu yang hilang. Ya. Ada juga yang mengatakan arraf itu adalah orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam batin seorang. Jadi kalau antum tahu batin anak, antum namanya arraf namanya. Ya. Itu menurut sebagian orang. Ada juga mengatakan arraf tidak lain adalah sebutan bagi tukang ramal yang meramal dengan batu kerikil. Tukang ahli nujum meramal dengan bintang. Meramal nasib dan sebangsa atau semisalnya. Mereka ini mengaku-ngaku mengetahui perkara yang tidak diketahui secara umum oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Inilah si arraf ini. Mengenai orang-orang yang menulis huruf-huruf abjad yang terpotong-potong dan perhatikan bintang-bintang untuk ramalan, Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak tahu bahwa orang yang mempraktikkan hal tersebut akan peroleh suatu bagian keberuntungan di sisi Allah. Jadi kalau ada orang buat abjad dikaitkan dengan bintang-bintang seperti yang sering terjadi ini, orang-orang seperti ini terancam tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Ya, dunia dan akhirat. Syarah yang dimaksud dengan abjad, perkataan Ibnu Abbas ini, adalah huruf hijaiyah dengan urutan hamzah, ba, ja, dan seterusnya. A, ba, ja. Yakni mempelajari hal tersebut dengan maksud untuk mengetahui perkara gaib. Atau dinamakan dengan ilmu huruf. Kalau itu kita biasa lihat dikasih ke siapa itu? Panglaris.
Antum coba lihat, anak lihat di Bogor ini, sering lihat huruf yang digaris-garis, dikasih huruf J, apa aja yang tidak bisa dibaca di situ. Sering kan Anda lihat? Itu sebenarnya ilmu huruf perdukunan dan sihir. Ya, perdukunan dan sihir. Karena pernah rukiah orang selama lebih dari 1 bulan. Jadi kesurupan itu ekstrim. Jadi dia kayak ular gitu di lantai. Persis padahal tubuh anak ini gemuk tapi gayanya kayak ular. Mau masuk WC aja ceritanya. Tuh. Udah berhari-hari saya rukiah itu karena dekat rumah kan. Kasihan juga orang tuanya karena jumlah anaknya itu ada 7. Dari 7 itu laki-laki semua, 6-nya, 1 perempuan. Perempuan ternyata dihukumnya apa? Gila oleh orang. Mau dibawa ke rumah sakit gila enggak mau karena baru dapat anak perempuan kan. Satu-satunya anak perempuan. Dan dia tidak bisa sholat. Yang aneh itu gilanya tidak datang haid. Padahal dia sudah haid. Nah, di situ kami curiga harus dirukyah. Dirukyah terus. Akhirnya karena dirukyah di rumah kakaknya. Dirukyah rumah kakak berarti kita tidak tahu apa yang ada di rumah dia sendiri. Kita izinlah kami. Saya mau masuk ke rumah di kamar anaknya Buya boleh. Boleh katanya. Kamar seorang gadis seharusnya kacanya bersih. Ya kan sisirnya tempatnya bagus lah. Ini kayak kumuh begitu kamarnya. Dan di baju ada jaket lusuh di situ kayak jaketnya tukang ojek offline. Nggak pernah dicuci gitu ya. Masa gadis jaketnya begini gitu loh. Kemudian saya cari-cari di lemarinya, cari-cari di atasnya dapat keris segini, bungkusan kain kafan segini, ada jarum-jarum dan paku-paku di situ. Pokoknya waktu itu sekresek plastik merah itu saya dapat di kamar. Yang besar bukan kresek. Karena dapat jaketnya juga kan. Jaket saya bawa. Saya lihat jaketnya tulisan tidak ada. Karena robek bagian dalamnya itu. Kan ada lapisan dalamnya. Saya buka, disitulah abjadnya. Huruf abjad tadi. Itu. Kemudian saya bawa pulang ke rumah, saya rukyah, saya bakar, anak itu udah sekolah. Udah sekolah lagi. Sembuh. Ternyata di situ tempatnya. Usut demi usut, kata abang yang paling tua, ternyata bapak mereka dulu itu dukun. Dukun yang bisa ya mengakui ilmu gaib itu. Nah waktu saya rukyah si jinnya itu ngaku, saya ini adalah titipan bapaknya dulu untuk menjaga anak ini. Gitu. Keluarlah jinnya. Alhamdulillah dia sudah sekolah sekarang. Dia sekarang udah nikah mungkin. Itu kan tahun 2017 ya rukyah. 2018. Kurang lebih itu. Itu menunjukkan ada huruf-huruf yang tidak terbaca bisa menyihir juga antum. Maka hati-hati dapat ilmu-ilmu wangsit itu. Maka saya pernah rukyah orang sampai mati. Sampai waktu itu mati. Baca ayat kursi mati. Terus saya nanya ke bapaknya, Pak, kok bisa mati anaknya di rukyah? Ini Pak Ustadz, dulu kata bapaknya, cerita bapaknya, saya berikan jimat ke anak saya melalui seorang kiai, melalui air minum. Dan jin itu menurut si kiainya, kan yang kasih khodam ini gurunya kiai. Tidak akan keluar dari tubuh anak ini sampai mati sama-sama. Gitu. Jin itu tidak akan keluar. Dan anaknya ini kasihannya, di akhwat ini, dia baru melahirkan. Dan itu betul-betul kesurupannya itu. Mau dibawa ke rumah sakit jiwa enggak bisa juga diruqyah. Karena hari pertama, kedua itu udah ada. Hari ketiganya udah enggak mukul-mukul diri. Tapi berhenti napasnya. Ya, waktu itu sempat juga anak tidak mau ruqyah orang. Takutnya mati lagi orang. Ya. Kenapa? Karena jimatnya itu udah melekat di air minum. Dan perjanjian dengan jin itu tidak akan keluar sampai mati sama. Gitu. Maka hati-hati tuh main-main jagain anak pakai barang-barang yang
yang mistik gitu. Jagain anak dengan ilmu agama. Kadang kita ini sama anak-anak tuh enggak jagain dengan itu. Ini anak cerita pengalaman supaya diambil pelajaran buat kita semua bahwa banyak orang jaga anaknya dengan cara yang salah, dukun dan seterusnya. Tahu cara jaga anak yang kecil-kecil ini? Ya, bikin dia ceria di rumah dengan sesuatu, kasih ikro. Artinya ajarin agama, tidak bisa baca Quran puasa, kasih ikro. Tapi jangan ditekan-tekan tuh anak, ngaji ente. Nanti dia bisa pergi lari ke dukun lagi nanti. Diberikan keceriaan tapi dikasih juga tugas. Jangan dikasih air minum kayak tadi. Nanti kita yang menyesal. Si bapak itu menyesal. Waktu itu saya merasa diri sebagai seorang pembunuh waktu itu. Gimana lagi rukia orang mati? Nah, sejak kasus itu, anak rukia lagi orang di Bogor. Kalau salah Bogor mana di sekitar saya lupa. Karena waktu itu pertama-tama. Begitu anak rukia, 1,5 jam tuh bapak-bapak itu pingsan. Waduh jangan-jangan mati lagi nih ngomong gitu. 1,5 jam pingsannya itu. Anak sampai dalam hati sudah deg-degan itu. Aduh kayaknya masih mati kasus kedua ini ngomong gitu. Tidak lama kemudian bapak itu bangun. Ternyata udah sadar. Lalu saya cerita, Pak, sebelum ini ada orang kayak bapak kasusnya. Out, saya bilang gitu. Mati. Ini gara-gara main jin ini. Hati-hati. Jangan ke dukun. Sekarang dukun udah pintar. Dukun di televisi berubah jadi kiai. Ya. Baik, ini huruf abjad. Hati-hati ya. Adapun yang dimaksud melihat bintang yaitu meyakini bahwa bintang-bintang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kejadian di muka bumi. Ya. Maka inilah yang menurut para sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa pelakunya sama sekali tidak mempunyai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah, diharamkan mempelajari abjad ilmu huruf ini, maksudnya adalah ilmu perdukunan tadi. Yang kedua, haramnya ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramalkan sesuatu. Dan ini sudah lewat pembahasannya. Tidak boleh tertipu dengan apa yang diberikan kepada ahlul batil berupa pengetahuan dan ilmu mereka. Karena hal itu adalah istidraj. Kadang mereka itu diberikan ilmu, kemampuan untuk menerawang. Tetapi itu istidraj. Istidraj apa artinya? Allah mengadab dia berangsur-angsur. Kandungan bab ini tidak dapat berkumpul dalam diri seorang mukmin antara iman kepada Al-Quran dengan percaya kepada tukang ramal, dukun dan sepertinya. Ini tidak akan berkumpul. Harus dibuang salah satu. Kalau percaya dukun, berarti dia mengingkari Quran. Kalau percaya Quran, harus dia ingkari apa? Dukun. Kedua, dinyatakan bahwa mempercayainya adalah kufur. Ya. Ketiga, ancaman bagi orang yang meminta diramalkan. Saya minta, tolong ramalkan saya dong. Tanya apa ini nasib saya ke depan. Ini udah tidak diterima nih sholatnya. Kalau dia benarkan lagi, kufur dia. Ya, itu ancamannya. Keempat, ancaman bagi orang yang meminta orang lain melakukan tatayyur untuknya. Yaitu tahayul bahasa kita. Kelima, ancaman bagi orang yang meminta orang lain menyihir untuknya. Ya misalnya dia bukan tukang sihir tapi dia minta bantuan tukang sihir. Antum tahu enggak? Orang yang meminta bantuan tukang sihir untuk menyihir orang lain itu akan menjadi bumerang bagi dia. Kalau dia tidak bisa membayar mahal sihir itu. Ya. Dan ini terjadi. Misal begini, ada ibu-ibu mau menyihir tetangganya, dia tidak bisa. Dia datang ke tukang sihir, tolong dong sihir tetangga saya. Tukang sihir bilang, ada konsekuensinya. Apa itu? Anda harus melakukan ini dan itu. Kalau tidak, Anda kemakan sendiri sihir itu. Dan ini kan terjadi. Bukan hanya agamanya yang hilang, tapi dirinya sendiri juga akan hancur. Yang keenam, ancaman bagi orang yang menulis huruf-huruf abjad untuk mengetahui perkara gaib. Ya. Ini untuk perdukunan.
Yang ketujuh, perbedaan antara pengertian kahin, dukun, dan arraf. Kalau dukun, kahin, mengaku sesuatu, mengetahui yang akan terjadi. Kalau arraf, mengetahui apa yang telah hilang. Itu namanya apa? Arraf. Tapi bahasa kita dua-duanya adalah dukun. Ya. Saya kira cukup, itu yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi ana dan antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang-orang soleh yang selalu dapat taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Betul ditanya. Pak Ustadz mau tanya, tadi menyebutkan bahwa sekali kita ke dukun, sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Iya, betul. Nah kalau dia berkali-kali. Itu masalahnya berkali-kali juga nanti. Ya. 40 kali, 40 kali. Iya. Bahkan ada yang 3 kali sehari. Ya. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Termasuk juga mendatangi dukun melalui media sosial. Nah, ada lagi? Terus satu lagi Pak Ustadz, ini yang kalau yang kena guna-guna. Kan harusnya kan secara Islam kan diruqyah. Tapi ada dia mendatangkan dukun yang mengguna-guna dia. Nah, ini bagaimana? Itu namanya halus sihir bisihir. Menghilangkan sihir dengan sihir. Jangan sama-sama haram. Haram hukumnya. Nanti itu maafnya. Haram hukumnya tetap. Halus sihir bisihir. Dan itu tidak boleh. Dan itu terjadi zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ada ruqyahnya loh. Tapi ruqyah dengan sihir. Apa zaman sekarang ada orang ruqyah dengan sihir? Ada. Iya. Tapi ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar baju-baju yang digantung merupakan tempat tinggal jin? Wallah alam, saya belum tahu kalau itu. Kecuali baju-bajunya itu baju lusuh. Baju lusuh, baju yang bau-bau gitu. Ya dicuci, ngapain digantung di situ? Bagaimana bila tidak sengaja mendengar kabar dari teman yang mengaku indigo? Padahal kan saya tidak bertanya. Namun ada sedikit pemikiran ke arah kabar tersebut. Tapi tidak berusaha, tidak percaya. Teruskan aja tidak percayanya. Ya, indigo itu apa menurut mereka? Termasuk indigo itu adalah kahin. Ada yang mengatakan indigo itu katanya tahu masa depan. Namanya apa itu? Kahin. Dukun juga. Ya. Atau punya panca indera ke-6. Kalau dia ngakui sesuatu yang gaib, tahu, oh di situ ada itu tuh, itu ada itu. Nah segera diruqyah dia nih. Dia tidak normal saat itu. Karena manusia normalnya tidak tahu yang gaib. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, ada Pak Ustadz. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya ketika misalnya ada seorang motivator gitu, memotivasi kita, misalnya saya yakin kamu beberapa tahun lagi akan menjadi orang yang sukses. Nah, apakah itu bagian dari meramal? Terus bagaimana sikap kita? Apakah kita mempercayainya atau kita menolaknya gitu? Terus menolaknya kalau misalnya karena kita nggak enak, kita cukup menolak dalam hati, itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Kalau dia berbicara mengenai teori sekolah antum ini dengan penelitian seperti ini, saya antum meneliti tentang kompor gas yang terbuat dari kotoran ayam. Kompos misalnya, antum teliti, tapi tidak seperti kompos biasa. Antum buat di masa depan. Antum ini kalau meneruskan ini, antum akan sukses dengan usaha ini. Ya, dengan sebab usaha ini. Dia memotivasi agar antum kerja keras. Ya. Kita katakan secara teori mungkin benar dia katakan. Tapi kita tetap harus percaya bahwa yang memberi rezeki itu adalah siapa? Allah.
Itu tidak mengurangi, tidak menghilangkan tauhid. Dan dia bukan peramal. Tapi dia berbicara sesuatu yang real nyata. Realnya nyata. Ya. Misalnya ada orang kuliah seperti Habibie misalnya. Orang ini selesai kuliahnya akan bisa bikin pesawat. Karena kenyataannya memang begitu kan. Walaupun setelah kuliah dia jadi pemelihara kambing seperti saya. Ya. Tapi kalau dilihat dari ilmunya kalau dia teruskan ilmunya dia bisa bikin apa? Pesawat. Dan ini tidak masalah. Tapi kalau dia cuma ngomong tadi, dilihat dari postur tubuh antum ini, gaya-gaya langkah antum ini jadi orang sukses ke depan. Jangan dipercaya. Ini udah syibhud dukun. Ya. Sudah menyerupai dukun. Ya, sudah menyerupai dukun. Tapi kalau dia berdoa, ya semoga dengan usaha antum seperti ini, antum akan jadi sukses ke depan. Maka itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dulu ini cerita tahadduts bin Ni'man. Terus terang waktu kecil, umur SMP, kami itu kan kerjanya di sawah. Sawah, ladang, ke gunung. Adik saya itu kalau kerja sawah itu dikerjain semuanya. Anak juga di situ, tapi kerjanya cepat istirahat. Cepat cari tempat bernaung. Adik saya kerjanya sehari, mungkin saya seperempat hari. Tapi ada di situ habisin makanan. Ya. Nah, ibu saya pernah marah. Duduk sama saya di pematang sawah. Kur katanya. Kamu ini cocoknya itu jangan kerja di panas-panas begini. Tempat yang ruangan ada pendinginnya seharusnya. Oh begitu dia dulu. Ya. Itu cocoknya kamu. Begini-begini tidak cocok. Karena bikin kesal aja dari tadi ngomong gitu. Hanya menghabiskan makanan aja datang ke sini. Kalau anak pegang sabit pasti terpotong tangan. Karena tidak bisa nyabit. Selain ini terpotong berapa terpotong. Ini bagian terpotong. Banyak terpotong kena. Waktu itu. Sampai ibu saya bilang saya doakan kamu. Supaya kamu itu jangan kerja di panas-panas begini. Benar ini tidak panas kan. Dan adik saya, dia bertani. Dan bertani bukan bertani ikannya kaleng. 10 hektar dia bertani. Iya. Itu doa orang tua tuh. Kalau itu bentuknya tidak masalah. Karena dia doa. Walaupun kesal dia doa. Maka kalau antum kesal sama anak, doakan begitu. Anak nakal, dasar kamu ini. Mudah-mudahan kamu jadi ulama nantinya gitu kan. Atau jadi seorang panglima yang taat beramanah misalnya. Doakan tidak masalah. Tapi kalau seperti tadi hanya lihat postur tubuh antum ini gagas. Ke depan antum akan sukses jadi bos. Dari mana? Ya. Tapi tidak ada sanadnya lagi. Ya. Karena banyak orang berwajah miskin dikasih duit oleh Allah. Paham gak? Antum ini cocok miskin seharusnya. Tapi antum dikasih duit. Ada orang kayak gitu. Ada seorang pengusaha sering saya candai. Mukanya kalau penampilan lebih lecing saya. Kalau antum anak jalan sama dia, orang lihat anak orang kaya, dia orang miskin. Padahal dialah orang kayanya tuh. Sampai saya candain, ente ini orang miskin dikasih uang oleh Allah. Dia bilang gitu. Tidak bisa ditentukan dari postur tubuh. Ya, tidak bisa. Karena rezeki orang itu Allah yang tahu. Tapi kalau memprediksikan penelitian antum, boleh, tidak masalah. Atau ilmu antum. Ustadz, terkadang saya sering merasakan seperti kaki panas, seperti kena air cabai, ya, langsung dalam hati merasakan siapa yang akan meninggal. Siapa yang akan meninggal ya, gitu. Dan tangan gatal langsung kepikiran dengan rezeki dari mana ya. Ini juga tahayul namanya. Tahayul ini. Hati-hati dengan ini. Karena ada sebagian orang masuk belalang ke rumahnya, tidak dapat rezeki ini. Masuk gatal tangan kirinya, tidak dapat rezeki. Nah, gatal tangan kanannya, rezeki nih gitu kan. Tahayul namanya. Tapi semua dalam hati, hukumnya apa ya Ustadz? Kalau itu dalam hati dan Anda lawan, maka itu namanya jihad. Dapat pahala Anda.
Itu jihad yang disuruh dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu jihad nafsu itu. Dan itu bukan hanya ibu, saya juga kena. Kita semua kena hal itu. Serangan-serangan di balik dada kita ini banyak. Makanya kan ada 2 surat. Surat melindungi musuh eksternal, surat untuk melindungi dari musuh internal. Untuk berlindung dari musuh eksternal apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Untuk berlindung dari musuh internal, qul a'udzu birabbin nas. Maka kita disuruh berjuang melawannya. Kalau itu di dalam hati dan ibu atau ikhwan sekalian menolaknya, melawannya, maka itu jihad namanya. Hukumnya wajib Anda hilangkan atau Anda perangi. Dan Anda tidak termasuk dukun. Ya kalau itu cuma sekedar dalam hati. Tapi betul-betul datang rezeki itu Pak Ustaz. Itu ketentuan Allah buat Anda. Ya. Ya, ketentuan Allah buat Anda. Tapi saya kira cukup ya. Cukup dulu. Semoga ini bermanfaat bagi Anda dan antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.